Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Nur Fitriani dari kelas TMT 3E. Pada video kali ini saya akan membahas 2 poin. Poin pertama yaitu sejarah matematika. Sejarah matematika merupakan suatu kompetensi yang harus dipahami oleh seorang guru. Pentingnya memahami sejarah matematika bagi guru tidak hanya karena sejarah matematika sebagai salah satu cabang, namun lebih daripada itu. Sejarah matematika memiliki peran secara langsung dan tak langsung dalam mempengaruhi pembelajaran matematika. Menurut Fauvel, terdapat 3 dimensi besar pengaruh positif sejarah matematika dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu: pertama, understanding atau pemahaman, yaitu mengenai perspektif sejarah dan perspektif matematika atau struktur modern yang saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang konsep dan teorema serta bagaimana konsep-konsep saling berkaitan. 2. Entusiasme, yaitu mengenai sejarah matematika yang memberikan sisi aktivitas sehingga menimbulkan antusiasme dan motivasi. Ketiga, skill atau keterampilan, yaitu memacu keterampilan menata informasi, menafsirkan secara kritis berbagai anggapan dan hipotesis, menulis secara koheren, dan mempresentasikan kerja dan menempatkan suatu konsep pada level yang berbeda. Lalu, bagaimana cara menggunakan sejarah matematika tersebut? John Fauvel dalam bukunya bernama Garner menyarankan beberapa cara dalam menggunakan sejarah dalam pembelajaran matematika di kelas, yaitu: pertama, menyebutkan atau menceritakan tentang matematikawan pada zaman dahulu secara menyenangkan. 2. Menyediakan pengantar sejarah untuk konsep-konsep yang baru bagi siswa. 3. Memacu siswa untuk memahami masalah-masalah sejarah untuk mana konsep-konsep yang telah mereka pelajari merupakan jawabannya. 4. Memberi tugas-tugas tentang sejarah matematika. 5. Melengkapi latihan-latihan di kelas atau di rumah dengan menggunakan tulisan-tulisan matematika dari zaman dahulu. 6. Aktivitas drama langsung dengan kegiatan refleksi interaksi matematika. 7. Memacu kreasi tampilan poster atau proyek lain dengan topik-topik sejarah. 8. Merencanakan proyek tentang aktivitas lokal matematika pada zaman dahulu. 9. Menggunakan contoh-contoh penting dalam sejarah matematika untuk menggambarkan teknik-teknik atau metode-metode matematika. 10. Mengeksplorasi miskonsepsi, kesalahan, atau pandangan lain pada zaman dahulu untuk membantu pemahaman dan penyelesaian kembali akan kesulitan-kesulitan yang dijumpai oleh siswa pada masa sekarang. 11. Merencanakan suatu pendekatan pedagogik untuk suatu topik tertentu dengan menggunakan perkembangan sejarahnya. Poin kedua, tokoh-tokoh matematika. Sejatinya, tokoh-tokoh matematika memiliki jumlah yang sangat banyak. Bahkan tokoh-tokoh yang telah dirangkum oleh para sejarawan mencapai angka ribuan jumlahnya. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini, hanya akan disajikan sebagian kecil dari tokoh matematika dengan kontribusinya di dalam matematika yang sangat penting, terutama dalam matematika di sekolah. Beberapa tokoh tersebut diantaranya yaitu: 1. Pythagoras, 2. Euclid, 3. Archimedes, 4. Brahmagupta, 5. Al-Khawarizmi, 6. Fibonacci, 7. Descartes, 8. Fermat, 9. Pascal, 10. Newton, 11. Gauss, 12. Cantor. Pythagoras lahir di Samos, Turki, merupakan seorang pendiri sebuah perguruan yang disebut dengan Perguruan Pythagoras. Dasar dari perguruan yang didirikan Pythagoras merupakan bilangan yang mengatur segala sesuatu. Karya yang berasal dari perguruan Pythagoras yang kita ketahui hanyalah berasal dari tulisan murid-muridnya, yaitu Aristoteles, Euclid, Proclus, Diogenes Laertius, dan lain sebagainya. Sumbangan matematika yang penting dari perguruan Pythagoras ialah bukti teorema Pythagoras dan konversinya. Selain itu juga mengenai rata-rata hitung, geometris, harmonik, dan hubungan dari ketiganya. Teorema lainnya yang berasal dari perguruan Pythagoras yaitu teorema yang menyatakan bahwa jumlah sudut-sudut sebarang segitiga sama dengan 2 kali sudut siku-siku.
Pythagoras mengajarkan kepada kita bahwa semua bilangan merupakan rasional. Namun, muridnya yang bernama Theodorus menyangkal dengan membuktikan bahwa akar dari 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, dan 17 ialah irasional. Sementara Theaetetus membuktikan bahwa akar dari suatu bilangan asli merupakan irasional jika dan hanya jika bilangan asli tersebut bukan bentuk kuadrat. Euclid merupakan matematikawan Yunani dari Alexandria yang sangat terkenal. Akan tetapi, hanya sedikit informasi yang dapat diketahui dari kehidupan Euclid. Satu-satunya sumber yang dapat dipercaya yaitu berasal dari Proclus, bahwa sekitar pada tahun 420 Masehi, Euclid dipastikan pernah belajar di Akademi Plato di Athena. Karya Euclid tidak ada satupun yang memiliki kata pengantar, sehingga kita tidak pernah tahu siapa pengarangnya. Karya Euclid yang paling terkenal yaitu berjudul Elemen, buku yang berisi kompilasi pengetahuan dan menjadi sumber belajar selama 2000 tahun. Buku tersebut dimulai dengan definis dan 5 postulat serta aksioma. Yang paling terkenal ialah postulat kelima atau postulat paralel. Dengan mengganti postulat tersebut, kita mengenal geometri non-Euklidian, geometri yang kita pelajari di dalam sekolah selama ini. Buku Elemen terdiri dari 13 buah buku terpisah, sangat amat menakjubkan dalam hal kecermatan dan urutan teori yang dinyatakan dan dibuktikan. Buku ini merupakan cikal bakal sistem aksiomatis dalam matematika. Bahkan buku ini telah memiliki ribuan edisi yang diterbitkan sejak pertama kali percetakan pada tahun 1482. Euclid juga memiliki banyak buku lainnya, namun yang dapat bertahan hingga kini terkait matematika ialah Data, buku yang berisi 94 proposisi dan on divisions yang membahas mengenai cara membagi sebuah bangun menurut perbandingan yang diberikan. Archimedes berasal dari Sirakus, Pulau Sicilia, yang merupakan koloni Yunani. Diperkirakan ia belajar di Universitas Alexandria sebab ia bersahabat dengan Eratosthenes, seorang murid Euclid. Ia acap kali disebut sebagai matematikawan terbesar sebelum Isaac Newton. Archimedes merupakan seorang yang mampu memusatkan perhatiannya kepada suatu hal atau persoalan hingga dia terkadang melupakan dirinya sendiri. Seperti contoh, ketika dia mendapatkan tugas dari Raja Hieron untuk menguji kemurnian mahkota emas. Pada saat itu, ketika ia sedang mandi, kemudian ia menemukan sifat hidrostatis. Dan karena kegembiraannya tersebut, ia berlari keluar dengan meneriakkan kata-kata Eureka, Eureka, yang berarti aku menemukannya, tanpa memperdulikan bahwa dia dalam keadaan bertelanjang tanpa sehelai benang pun. Archimedes menulis banyak subjek, dan seringkali menggunakan cara yang kita sebut sekarang sebagai kalkulus. Karena hal inilah ia sering disebut sebagai Bapak Integral. Beberapa karyanya sebagai berikut: The Method atau metode, yang banyak menjelaskan tentang metode menemukan teorema-teoremanya. Quadrature of the Parabola atau membujur sangkarkan parabola yang berisi 24 dalil. Measurement of a circle atau pengukuran lingkaran, di mana dengan metode klasik atau metode poligon beraturan. Ia mendapatkan perbandingan akar berada di antara dan dengan menghitung keliling poligon segi 96 beraturan. On Spirals, tentang spiral, yang berisi 28 dalil mengenai sifat-sifat spiral yang kini disebut spiral Archimedes, dengan persamaan polar R sama dengan A kali theta. Juga buku tentang konoida dan sferoida yang memuat 40 dalil mengenai isi benda putaran yang terbentuk oleh kurva derajat 2 dan soal-soal mengenai
membagi bola sehingga volume segmen-segmen bola mengikuti suatu perbandingan yang ditentukan. Brahmagupta merupakan seorang kepala observatori di Ujjain yang pada saat itu merupakan pusat perkembangan yang ada di India. Karyanya yang terpenting ialah Brahmasputasiddhanta yang ditulis pada tahun 628 di Binmal yang berisi 25 bab. Sebagai pelengkap, Brahmagupta juga menulis Kandakadhyaka pada tahun 655 saat ia berusia 67 tahun. Pemahamannya mengenai sistem bilangan jauh melebihi orang-orang yang sejaman dengannya. Dalam Brahmasputasiddhanta, ia menjelaskan atau mendefinisikan nol sebagai bilangan yang berasal dari hasil pengurangan sebuah bilangan dengan dirinya sendiri. Brahmagupta juga memberikan aturan aritmatika dalam istilah untung atau bilangan positif dan istilah rugi atau hutang dalam bilangan negatif. Brahmagupta juga memberikan metode perkalian yang menggunakan nilai tempat yang menjadi cikal bakal cara perkalian kita. Terdapat 3 metode yang dinyatakannya dalam Brahmasputasiddhanta. Sumbangan lain adalah algoritma untuk menghitung akar kuadrat suatu bilangan. Algoritma ini kini dikenal dengan rumus iterasi Norton-Raphson. Brahmagupta juga mengembangkan notasi aljabar dan metode menyelesaikan persamaan kuadrat, serta metode menyelesaikan persamaan tak tentu bentuk AX plus C sama dengan BY. Dalam Brahmasputasiddhanta, ia juga memberikan rumus untuk luas segi 4 tali busur dan diagonal segi 4 tali busur dengan menggunakan sisi segi 4. Dalam buku Kandakadhyaka, ia membahas rumus interpolasi untuk menghitung nilai sinus yang sekarang dikenal dengan nama rumus interpolasi Newton-Stirling. Al-Khawarizmi. Abu Musa Al-Khawarizmi lahir di Kiran, Al-Khawarizm, Uzbekistan dan wafat di kota 1001 Malam, Baghdad. Nama Al-Khawarizmi sering dikaitkan dengan aljabar. Disebutkan oleh Gans dalam The Search of Al-Khawarizmi Algebra bahwa Al-Khawarizmi merupakan bapak aljabar. Begitu pula dengan Boyer dalam bukunya yang berjudul A History of Mathematics. Al-Khawarizmi menyusun karya aljabar yang berjudul Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, di mana karyanya ini sudah selama berabad-abad digunakan oleh orang-orang timur maupun barat. Bahkan kitab asli berbahasa Arabnya pun sudah hilang entah di mana. Terjemahan yang termasyhur yaitu oleh Gerard de Cremona, yaitu De Gebra et al-Muqabalah. Di dalam terjemahan tersebut disebutkan bahwa terdapat 6 bab yang berisi 6 bentuk persamaan linear dan kuadrat. Selain secara aljabar, Al-Khawarizmi juga memberikan penyelesaian secara geometri dengan membuat diagram geometris. Melewati karya aritmatikanya yang berjudul Liber Algorithm atau Algoritmi de Numero Indorum yang dalam bahasa Arab berjudul Al-Jami' wa At-Tariq bil Hisab al-Hind. Ia memperkenalkan angka-angka Hindu Arab untuk pertama kalinya ke Eropa beserta sistem desimal. Ia sangat berjasa dalam merintis dan mempelopori perhitungan dengan angka 0 dan sistem desimal. Karena pengkajiannya yang analitis dalam karya-karyanya, namanya menjadi suatu istilah algoritma. Selain karyanya yang telah disebutkan, terdapat pula karya lain yang dikenal yaitu Tratatit Arithmetica, terjemahan Prince von Compagnie. Tokoh ini sering dikaitkan dengan teorema The Casting Out Line. Sebagai astronom, Al-Khawarizmi juga menyusun Zich atau daftar astronomi yang sangat populer pada saat itu dan berisi nilai-nilai sinus dan tangen. Dia pun mempersiapkan sebuah peta bumi bersama-sama ilmuwan lainnya. Fibonacci atau Leonardo F. Pisa atau Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano merupakan seorang matematikawan Italia. Fibonacci mengenal matematika ketika ia sedang mengikuti ayahnya yang berdagang sampai ke Afrika Utara. Setelah 15 tahun meloncong, Fibonacci akhirnya menetap di Italia dan mulai menulis dasar-dasar tentang matematika.
Tulisan-tulisannya di antara lain yaitu Liber Abazi pada tahun 1222, Practica Geometricae atau Practical Geometry tahun 1220, Flos tahun 1225, Liber Quadratatum 1225, dan A Letter to Master Theodorus 1225. Adapun beberapa karya yang lain tentang aritmatika perdagangan dan bilangan irasional yang dinyatakan hilang. Beberapa kontribusi Fibonacci dalam matematika adalah sebagai berikut. A. Memperkenalkan sistem bilangan Hindu-Arab di Eropa dan menemukan bilangan Fibonacci. Bukunya yang berjudul Liber Abazi atau The Book of Calculating memberikan perhatian khusus pada sistem bilangan Hindu-Arab dan mungkin sebagai pengaruhnya, matematika menggunakan sistem bilangan tersebut. Kontribusi ini menjadi salah satu alasan mengapa Fibonacci masih terus dikenang hingga sekarang. Buku tersebut berisi aritmatika dan aljabar yang ia himpun selama perjalanannya di Afrika Utara. Pada bagian berikutnya, banyak dibahas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan perdagangan. Sedang pada bagian ketiga, memperkenalkan bilangan Fibonacci dan barisan Fibonacci, yaitu 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan seterusnya. Tetapi Fibonacci tidak menulis suku pertama dalam bukunya. Dari suatu masalah yang dikenal sebagai masalah kelinci, barisan ini sangat terkenal dan diketahui banyak ditemukan dalam gejala ilmu. B. Perintis dalam penggunaan kembali pecahan Mesir atau Egyptian fraction. Tidak diketahui pasti siapa yang menemukan pecahan, tetapi Fibonacci telah menggunakannya dalam perhitungan yang dilakukannya. C. Dalam Liber Quadratum, The Book of Square, Fibonacci memperkenalkan salah satu hasil dalam teori bilangan yaitu bilangan kuadrat dapat dituliskan sebagai penjumlahan bilangan-bilangan ganjil. Fibonacci juga memberikan bukti untuk masalah tidak ada bilangan X dan Y sedemikian sehingga X kuadrat plus Y kuadrat dan X kuadrat min Y kuadrat keduanya merupakan bilangan kuadrat dan hasil dari X pangkat 4 dan Y pangkat 4 dan bukan bilangan kuadrat. D. Practica Geometriae, ditulis tahun 1220. Buku ini berisi koleksi soal geometri yang dibagi ke dalam 8 bab. E. Flossi 1225, Fibonacci memberikan pendekatan yang akurat terhadap akar dari 10x plus 2x kuadrat plus x pangkat 3 sama dengan 20. Descartes, atau yang memiliki nama René Descartes, mulai mempelajari matematika dari buku Clavius. Ia mulai mempelajari matematika sejak tahun 1618. Pada tahun 1623, ia berhubungan dengan Mersenne, seorang matematikawan di Paris. Descartes mulai menerbitkan buku-bukunya setelah mendapatkan dorongan dari kolega-koleganya. Buku yang ia terbitkan diantaranya ialah sebuah buku karya sains. Karya ini dilengkapi dengan 3 appendix. Karya terpentingnya terletak pada La Geometrie yang membahas mengenai matematika. Dalam karya ini terdapat ide geometri analitik, yaitu masalah yang memuat gagasan mengaitkan geometri dan aljabar. Sebagai penghormatan, kini koordinat silang atau tegak lurus kita namakan koordinat Kartesian atau Cartesius. Karya yang penting lainnya adalah Principia Filosofi yang dipublikasi di Amsterdam pada tahun 1644. Karya ini terbagi dalam 4 bagian yang membawa masalah alam ke dalam matematika. Tahun 1649, Ratu Christina dari Swedia mengundang Descartes untuk datang dan mengajar di Stockholm. Karena suatu tugas dari ratu, di sana ia mengubah pola bangun tidur siangnya. Setelah beberapa bulan dari musim dingin yang ekstrim, ia meninggal pada tahun 1650 karena pneumonia. Fermat. Pierre Fermat merupakan seorang pengacara masyhur di parlemen. Ia mulai ketertarikannya dengan matematika dengan menghubungi Mersenne untuk menceritakan penemuannya mengenai kesalahan yang dilakukan Galileo mengenai jatuh bebas, juga penemuannya tentang spiral dan perbaikan tulisan Apollonius mengenai titik pada bidang. Selama tahun 1643 hingga 1654, ia tidak lagi mengajar di Paris, namun banyak
mengenai teori bilangan walaupun kurang disenangi pada saat itu. Teorema terakhir Fermat yang menyatakan bahwa Xn plus Yn sama dengan Zn tidak memiliki penyelesaian bulat X, Y, dan Z untuk n lebih dari 2 menjadi terkenal. Fermat mulai berkorespondensi dengan Blaise Pascal tahun 1654. Dari sini terungkap idenya mengenai teori probabilitas. Kini Fermat dan Pascal dihormati sebagai pendiri teori probabilitas. Dalam buku New Account of Discoveries in the Science of Numbers tahun 1659, banyak memuat metode antara lain untuk menunjukkan bahwa setiap bilangan prima berbentuk 4K plus 1 dapat ditulis sebagai jumlah dua bilangan kuadrat, namun tidak detail. Di kemudian hari, Euler membuat bukti yang lebih rinci. Pascal atau yang memiliki nama lengkap Blaise Pascal merupakan anak ketiga dari Étienne Pascal. Pascal telah mempelajari matematika, khususnya geometri sejak usianya 12 tahun secara mandiri. Hal ini didukung pula dengan ayahnya yang memberikan buku dari Euclid yang berjudul Elemen. Pada saat usianya menginjak 14 tahun, ia mulai mengikuti ayahnya menghadiri pertemuan ilmiah atas prakarsa Mersenne di Paris. Hingga pada saat usianya menginjak 16 tahun, ia sudah mulai mempresentasikan makalahnya, tepatnya pada bulan Juni tahun 1639, di mana pada makalahnya tersebut memuat teorema geometri proyektif termasuk Pascal's Mystic Hexagon. Pascal menyelesaikan buku pertamanya yang berjudul Essay on Conic Section yang diterbitkan pada tahun 1640. Pascal juga membuat kalkulator digital pertamanya yang membutuhkan waktu berkisar antara tahun 1642 sampai 1645. Kalkulator digital yang dinamakan Pascaline, ia membuatnya dengan tujuan untuk membantu pekerjaan ayahnya. Pada tahun 1651, setelah ayahnya meninggal dunia, Pascal kemudian menulis filsafat yang terkenal dengan judul Penses. Lalu kemudian pada tahun 1653, ia mulai menulis buku berjudul Treatise on the Equilibrium of Liquids, buku yang berisi tentang hukum Pascal mengenai tekanan. Pada tahun 1648 silam, ia juga sempat menulis buku mengenai irisan kerucut, namun buku tersebut baru ia selesaikan pada tahun 1654, yang ia beri judul dengan The Generation of Conic Section. Pascal menganggap irisan kerucut merupakan hasil proyeksi titik terhadap lingkaran. Meskipun ia bukan orang pertama yang membahas mengenai segitiga Pascal, namun tulisannya dalam Treatise on the Arithmetical Triangle amatlah penting. Karya terakhirnya sebelum meninggal ialah mengenai kurva sikloid. Newton. Isaac Newton lahir di Loncalshire, Inggris. Newton mulai ketertarikannya dengan matematika pada tahun 1663 saat ia dibelikan sebuah buku astrologi di Cambridge. Sayangnya, ia tidak memahami matematika yang ada di dalam buku tersebut. Tidak menyerah dengan ketertarikannya, Newton mulai mencari-cari buku matematika lainnya untuk dipelajari. Talentanya mulai berkembang setelah bertemu dengan seorang matematikawan Barrow di Cambridge pada tahun 1663. Hingga pada tahun 1671, Newton mulai menulis dasar-dasar kalkulus diferensial dan integral dengan metode fluxionnya lewat buku Methodis Serierum et Fluxionum yang diterbitkan pada tahun 1736. Saat usianya menginjak 27 tahun, tepatnya pada tahun 1669, ia telah dipromosikan Barrow sebagai Profesor Lucasian. Karya pertamanya sebagai seorang profesor yaitu mengenai optik, di mana ia meneliti bahwa cahaya putih adalah gabungan dari berbagai tipe sinar yang melewati abersi kromatik. Pada tahun 1672, ia kemudian terpilih menjadi anggota Royal Society setelah mempersembahkan teleskop reflektif. Pada tahun itu juga, ia menerbitkan makalah yang berjudul Philosophical Transaction of the Royal Society.
Kemudian pada tahun 1666, Newton telah membuat versi awal dari 3 hukum geraknya. Hingga pada akhirnya, atas saran Halley, Newton menyusun sebuah buku yang terkenal yang berjudul Principia. Pada tahun 1703, ia terpilih menjadi Presiden The Royal Society. Ia menjabat sebagai Presiden The Royal Society hingga ia meninggal dunia. Ia juga menerima penghargaan kehormatan sebagai ilmuwan dari Ratu Anne pada tahun 1705. Di akhir hidupnya, ia pun juga berkonfrontasi dengan Leibniz mengenai siapa yang menemukan kalkulus untuk pertama kalinya. Gauss atau yang memiliki nama lengkap Carl Friedrich Gauss, ia mulai menunjukkan ketertarikannya dengan matematika sejak di bangku sekolah dasar. Ketika itu, seorang gurunya di sekolah dasar sangat terkejut melihat Gauss yang dapat menjawab jumlah bilangan asli 1 hingga 100. Ketika remaja, ia kemudian masuk dalam Akademi Brunswick dan secara mandiri di sana menemukan hukum Bode, teorema binomial, rata-rata aritmatika dan geometri, hukum kebalikan kuadratik, dan teorema bilangan prima. Kemudian, ia melanjutkan studinya ke Universitas Göttingen. Meskipun ia meninggalkan universitas tanpa memiliki gelar, ia tetap memiliki prestasi yang gemilang tentang konstruksi segi 17 beraturan dengan penggaris dan jangka. Gauss kemudian kembali ke Brunswick dan menyelesaikan studinya dengan disertasi mengenai teorema fundamental aljabar. Gauss banyak menulis tentang astronomi hingga tahun 1817 karena ia banyak menghabiskan waktu di observatorium. Namun ia juga masih menghasilkan banyak karya di bidang lainnya seperti deret dan fungsi hipergeometrik. Terhitung dari tahun 1820 hingga tahun 1830, Gauss telah menerbitkan makalah sejumlah lebih dari 70 makalah. Pada tahun 1820 pula, Gauss juga telah tertarik dengan geometri non-Euklidean, namun tidak dipublikasikan oleh Gauss. Gauss juga tertarik dengan geometri diferensial dan menerbitkan sebuah makalah. Cantor. George Cantor terkenal sebagai penemu teori himpunan. Kontribusinya ini mengubah wacana matematika. Pada tahun 1870, Cantor berhasil menyelesaikan soal ketunggalan representasi fungsi atas deret trigonometri yang tak dapat dipecahkan sebelumnya. Cantor kemudian menerbitkan makalah yang mendefinisikan bilangan irasional sebagai barisan bilangan rasional yang konvergen pada tahun 1870. Cantor kemudian membuktikan bahwa himpunan bilangan rasional dan bilangan aljabar adalah terhitung atau countable pada tahun 1873. Kemudian pada Desember 1873, ia membuktikan bahwa himpunan bilangan real adalah tak terhitung. Tahun 1874, Cantor mengajukan soal, apakah ada korespondensi satu titik pada satu satuan luas dengan satu satuan panjang, yang akhirnya diselesaikan Cantor sendiri pada tahun 1877, bahwa ada korespondensi titik pada interval 0,1 dan titik pada ruang dimensi P selama kurun waktu 1877 hingga 1882, Cantor mengirim karyanya tentang landasan teori himpunan ke jurnal Grelle, Jurnal Mathematics Annalen, dan Jurnal Acta Mathematica. Makalah pentingnya yang terakhir tentang teori himpunan terbit pada tahun 1895 dan 1897 di Mathematics Annalen tentang aritmetika transfinite. Di makalah kedua terdapat teorinya tentang well-ordered set dan bilangan ordinal. Tahun 1897, ia menemukan sebuah paradoks dalam teori himpunannya. Cantor mengalami depresi pada tahun 1884 karena kekhawatirannya dalam matematika dan hubungan yang kurang serasi dengan Kronecker. Hingga mulai tahun 1899, ia berhenti mengajar karena kesehatan mentalnya yang memburuk. Di tahun-tahun berikutnya, aktivitas matematikanya menurun, namun tetap menulis mengenai filsafat, sastra, dan religi.